semuanya, selamat datang di Protect Pods, obrolan seru bareng Sobat Proteksi. Kenalin, aku Isna Aprilia dari HPT Angkatan 2021 yang akan menjadi podcaster di episode kali ini dan membawakan topik yang berjudul Serunya Kuliah di Pertanian. Nah, gimana nih kabarnya Sobat Proteksi di rumah? Di sini kita akan membawakan episode terbaru dari Protect Pods yang tentunya akan menarik ya teman-teman. Nah, di sini kita nggak sendirian, tapi sudah ditemani oleh Kak Ginanjar. Kak Ginanjar boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu ke Sobat Proteksi di rumah. Oke, bilangnya sobat proteksi ya. Ya, Oke, halo sobat proteksi di rumah. Kenalin, aku Ginanjar Eka Saputra, biasa dipanggil Mas Anjar. Aku dari Agronomi 2019, sebentar lagi mau wisuda sih. jadi udah mau wisuda apa belum? Udah mau Oh, udah November mau. nanti. Oke. Nah, di sini seperti aku bilang tadi ya teman-teman, di sini kita akan membahas tentang serunya kuliah di pertanian. Buat teman-teman yang kepo tentang jurusan pertanian dan apa sih keseruan dari jurusan pertanian itu, nah jangan lupa untuk stay tune dari awal hingga akhir videonya ya teman-teman. Nah, oke, kita sebelum masuk ke topik, aku pengen nanya kabar Kak Ginanjar Oke. lebih dulu nih. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Halo Isna, kabarnya baik banget. Heeh. Sedikit agak capek ya, karena Heeh. beberapa sempat ada tugas-tugas juga, ada juga Mm-mm. ngejob MC juga. Tapi so far I'm very excited karena bisa hadir menyapa Sobat Protect Pods di sini, luar biasa banget ya, Mm-mm. bahagia banget sih. Jadi cukup sibuk ya Kak? Akhir-akhir ini cukup sibuk Eh, ya, karena juga persiapan wisuda juga kan ya, mm-mm. jadi kayak ya sebegitulah. Oke. Nah, sebelum kita memasuki ke topik tentang keseruan di kegiatan di pertanian gitu ya, Kak. Aku pengen nanya nih. Kan kita sering dengar kalau orang nanya jurusan apa nih, Kak? Pertanian. Pasti orang nganggapnya kita tuh pasti jadinya petani gitu ya, Kak. Pernah nggak sih Kak punya pengalaman gitu digituin orang gitu? Sama pernah kan ada pengalaman Heeh. kayak jurusan apa pertanian, oh berarti mencangkul ya, Mm-mm. padahal notabene saya aja nggak pernah dapat mata kuliah mencangkul gitu loh, Mm-mm. dan mungkin mencangkul itu di pertanian mungkin sekali dua kali gitu, dan kayak ya udah cuman bantu teman aja Heeh. gitu loh. Jadi kalau menurut aku ya, persepsi mengenai pertanian terus menjadi mencangkul atau kerja-kerjaan yang kotor atau kerja-kerjaan yang dianggap remeh itu tuh Heeh. harus dihilangkan sih, karena menurut aku setelah aku 4 tahun kuliah di sini dan ketemu dari teman-teman jurusan pertanian yang Mm-mm. lain, itu mereka keren-keren banget, karena di pertanian ini kan banyak sekali ya jurusannya, yang nggak hanya tentang agronomi, nggak hanya tentang HPT, tapi kan banyak banget. Dan menurut aku setiap jurusan di pertanian itu unik banget, dan itu sangat apa ya, relate sama kehidupan pertanian sekarang, karena kan apalagi sekarang eranya global warming, terus juga Iya. perubahan cuaca yang nggak bisa Mm-mm. Betul. diprediksi, dan itu butuh orang-orang pinter dari jurusan Jurusan pertanian. pertanian yang mana mereka punya spesialisasinya sendiri. Itu sih yang harus di apa ya, harus di teman-teman lain itu hilangkan Iya. persepsi-persepsi negatif dari tentang pertanian yang hanya akan menjadi petani yang di sawah yang nanam padi. Heeh. Itu sih kalau Padahal enggak menurutku. ya, Kak? Iya, enggak. Nah, kalau dari perspektif tersebut, apa yang menjadi alasan kakak memilih jurusan pertanian itu sendiri, Kak? Oke, jadi sebenarnya dulu tuh aku pengen banget gitu loh belajar tentang kehidupan. Jadi kayak Mm-mm. jadi aku memilih beberapa jurusan nih, ada Heeh. kedokteran, terus biologi juga, karena aku Heeh. suka hal-hal yang berbau makhluk hidup gitu Mm-mm. kan. Terus sempat aku kuliah nih, kuliah 3 bulan itu kuliah di salah satu universitas lain. Aku Iya. ngambil teknik kimia, karena Mm-mm. pada saat itu aku mikirnya kayak aku juga suka kimia kan. Jadi Heeh. aku menerjang kayak ya udahlah nyoba teknik kimia, tapi ternyata nggak nyaman, dan Oh. akhirnya aku memilih kayaknya aku cocoknya di pertanian deh, karena aku suka tumbuhan, aku suka Mm-mm. tanaman. Nah, terus akhirnya aku mencari tuh di Mm-mm. UGM, karena kan siapa sih nggak yang nggak pengen kuliah di Iya, UGM ya. bener-bener. Kan UGM pasti jurusan udah Mm-mm. bagus-bagus, udah unggul akreditasinya Kasih gitu A. kan. Nah, aku nyari tuh jurusan yang sekiranya relate sama diriku. Terus akhirnya ada 2 jurusan tuh dari dulu Mm-mm. tuh, ada agronomi sama mikrobiologi pertanian. Mm-mm. Tapi aku kayaknya lebih condong ke agronomi nih gitu. Nah, akhirnya aku milih agronomi, dan akhirnya keterima di Mm-mm. jurusan agronomi itu pada tahun 2019 gitu, jadi maba. Jadi alasannya sih sebenarnya karena memang aku pertama suka dengan tanaman. Mm-mm. Jadi aku tuh melihat tanaman itu sebagai makhluk hidup yang mereka tuh sebenarnya mirip banget sama manusia, tapi Mm. mereka nggak bisa ngomong. Iya bener. Jadi kayak kita tuh apa ya, harus nge-treat
tanaman kayak Mm-mm. manusia untuk dia bisa menghasilkan Mm-mm. tentunya, tapi mereka tuh nggak bisa ngomong. Itu yang menurutku kayak unik aja sih. Jadi kita kayak mirip-mirip jadi detektif Iya, tanaman gitu loh, betul. kayak apa ya, maksudnya kalau Memprediksi ya. memprediksi tanaman gitu-gitu Mm-mm. loh. Jadi aku seneng aja sih hal-hal kayak gitu. Terus akhirnya pas di agronomi, alhamdulillah ternyata emang kesukaan aku tuh tidak ini ya, tidak apa Mm. namanya, tidak salah gitu loh terhadap si Iya. jurusan agronomi itu tadi. Oh, kalau di agronomi sendiri kegiatannya ngapain aja, Kak? Oke, jadi agronomi itu Heeh. sebenarnya ada dua peminatan nih, sama kayak HPT juga kan ya, Ya, ada ada penyakit sama virologi. penyakit Eh, sama hama. Hama ya, Heeh. sorry, penyakit sama hama. Heeh. Nah, kalau di agronomi itu ada dua peminatan, ada yang budidaya pertanian atau agronomi itu Mm-mm. sendiri, jadi lebih banyak di lapangannya. Mm-mm. Terus ada yang pemulihan tanaman. Nah, itu kalau pemulihan tanaman itu Lebih belajarnya ke lab. lebih, nah, Oh. jadi DNA, genetik gitu-gitu loh. Mm-mm. Jadi kayak belajar-belajar tentang ya Molekuler. molekuler Heeh. gitulah ya. Nah, aku tuh sebenarnya jurusannya di pemulihan tanaman di Hmm. peminatanku, karena Mm-mm. ternyata setelah aku berkuliah lama di agronomi, karena kan semester 5 peminatan. Kalau di HPT berapa ininya? Peminatannya dari semester berapa? Nggak ada peminatan sih, Kak, lebih ke DBA-nya. Kalau DBA-nya ya. kalau DBA-nya penyakit berarti nanti penelitiannya penyakit gitu. Oh, oke. Nah, kalau di aku tuh semester 5 milih tuh ada Hmm. peminatan pemulihan tanaman atau agronomi. Nah, akhirnya karena aku ternyata kayaknya lebih suka di lab, Mm-mm. di lab ini belajar molekuler gitu ya, Iya. DNA gitu. Jadi aku mengambil pemulihan tanaman gitu sih. Jadi belajarnya berkaitan dengan genetik, transformasi genetik, kemudian budidaya jaringan juga. Terus ya nggak jauh-jauh tentang DNA dan RNA dan juga gen gitu sih. Sebenarnya mirip-mirip juga sama HPT Iya. yang penyakit ya. Mm-mm. Itu sih. Kalau serunya dari kegiatan nge-lab di molekuler gitu, apakah dari pemulihan tanaman sendiri? Serunya. Oke, sebenarnya sih pemulihan tanaman tuh juga ke lapangan ya. Kadang kita Mm-mm. kayak ngambil sampel Sampel. atau kayak kita ngecek kondisi lahan yang konvensional, Mm-mm. itu juga kita harusnya ke lapangan. Cuman kalau aku sendiri aku banyaknya di lab karena memang kemarin skripsi kemarin juga aku pengujiannya lebih banyaknya di lab. Jadi hal yang serunya adalah kita menemukan apa ya, kayak formatnya. Jadi kan Mm-mm. kalau nge-lab itu kita harus coba terus kan untuk Iya. bisa formatnya, karena kan setiap tanaman, setiap varietas kalau kita bilangnya Mm-mm. di pertanian kan itu beda ya. Iya, beda. Nah, kita kan harus nyoba satu persatu gitu formatnya, dicoba. Bahkan kalaupun itu di jurnal pun pasti nggak sama dengan Mm-mm. sampel kita. Kita harus coba-coba. Nah, serunya tuh di situ. Jadi kayak apa ya, kita kayak sama nambah apa namanya, kayak nyoba-nyoba Mm-mm. sendiri gitu ya, walaupun capek sih iya, cuman Iya. serunya tuh kayak nyoba-nyoba sendiri karena kan semi-semi jadi peneliti gitu kan ya. Jadi Mm. kayak kita mencoba untuk menjadi peneliti untuk penelitian kita sendiri. Jadi kayak itu sih serunya. Terus mainan DNA, karena kan pasti teman-teman di sini kayak sering mendengar Heeh. kata DNA, DNA. tapi kan nggak ngelihat langsung dan nggak apa ya, bermain langsung dengan Heeh. DNA. Nah, serunya itu kita bermain langsung dengan DNA, RNA dan juga gen pada tanaman. Terus kalau penelitian berhasil itu pasti Seneng seneng, tambah banget. seneng Heeh. banget gitu. Apalagi kan kalau penelitian buat skripsi ya terus Mm-mm. berhasil tuh pasti seneng banget kan ya. Nah, itu Mm-mm. sih serunya tuh kita bisa mencoba hal baru itu sih. Nah, menurut kakak keseruan itu tuh hanya didapetin di pertanian aja atau bisa juga didapetin di fakultas lain gitu, Kak? Oke, kalau menurutku keseruan tiap individu tuh beda-beda ya. Mm-mm. Pasti kan setiap orang punya passionnya masing-masing. Iya. Cuman teman-teman yang udah berada berkuliah di Mm-mm. jurusan pertanian harusnya bangga dan bersyukur sih, karena Mm-mm. menurutku pertanian di UGM apalagi ini salah satu fakultas pertanian yang sudah diakui dunia juga. Kemarin Mm-mm. juga sempat jurusanku agronomi itu masuk di kategori Oh ASIIN. iya. ASIIN itu. Mm-mm. Jadi menurutku teman-teman harus berbangga dan bersyukur, dan harusnya sih bisa seru gitu loh menjalani. Memang sih pertanian kalau di UGM tuh kayaknya apa ya, orang banyak yang bilang kayak ih apa namanya, kayak praktikumnya Iya, banyak, bener. labraknya banyak. Banyak. Bahkan kalau aku kadang event di UGM itu Mm. kayak kalau anak pertanian tuh kayak jarang gitu loh, karena Mm-mm. emang apa ya, mereka Sibuk. tuh sibuk Heeh. sama fakultas sama praktikumnya Iya. gitu-gitu loh. Cuman menurutku itu yang menjadi apa ya, kesempatan buat teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa gimana belajar buat manajemen waktu, karena kan Mm-mm. kalau kita cuman di kuliah di Fakultas Mm-mm. Pertanian terus kayak cuman belajar tentang praktikum, laporan, kan lama-lama juga pasti boring ya. Iya, Nah, itu bosan. harusnya bisa menjadi kesempatan buat teman-teman untuk mencoba explore
ke event-event UGM, terus juga mungkin mengambil matkul-matkul lain karena kan sekarang Iya, MBKM Kampus Merdeka ya, Kampus Merdeka bisa MBKM. ngambil matkul dari jurusan Jurusan lain. lain, fakultas lain, itu kan keren banget ya. Jadi menurut aku memang kita harus bersyukur bangga bisa masuk Fakultas Pertanian UGM. Kita harus semangat belajarnya, tapi boleh kok teman-teman mencoba belajar hal-hal lain di luar Fakultas Pertanian, yang mana itu tuh bisa menjadi kesempatan teman-teman untuk mengeksplor diri. Karena kan menurut aku ya, kita Iya. tuh belajar di pertanian tuh nggak hanya belajar pertanian, tapi kita Iya. bisa belajar dari seluruh aspek pertanian itu sendiri. Contohnya bisa hukum pertanian. Kemarin aku sempat ngambil itu perundangan sumber daya alam. Itu dosennya juga dari hukum, dari Fakultas Hukum. Itu keren banget, kita belajar tentang politik dan juga belajar tentang hukum di Iya. pertanian. Terus kita juga bisa mungkin ngambil karena kan pertanian mungkin banyakannya kita belajarnya tentang tanaman, terus manajemen lahan segala macam kan. Kita mungkin bisa ngambil matkul dari ilmu komunikasi atau dari fakultas-fakultas lain yang tentunya bisa sesuai dengan passion kita. Jadi menurut aku gunakan kesempatan itu sih, karena menurut aku UGM ini udah wadah yang paling bagus. Kalau tanaman tuh mungkin dia tuh pot yang udah berisi unsur hara yang baik. Iya. Jadi kita sebagai tanaman tuh kita tinggal ya, maksudnya kita juga harus mencari kesempatan-kesempatan lain gitu loh. Jadi kita bisa tumbuh dan bisa dipanen dengan bagus gitu loh. Jadi nggak hanya tentang pertanian, tapi juga belajar-belajar hal lain Lain. gitu. Oke. Kalau menurut kakak nih dari keseruan tersebut, dari perspektif awal mungkin kayak jurusan pertanian itu jurusan yang boring, kuno, terus paling kerjanya di sawah. Apakah perspektif tersebut bisa dirubah gitu kak menurut kakak sendiri? Oke, menurutku semakin berkembangnya zaman, itu menurutku sudah mulai berubah ya. Kayak mungkin kalau aku dulu pas maba gitu kan, kayak masuk pertanian ngapain sih? Bahkan mamaku pun kayak Iya sering banget betul. dibilangin sama teman-teman mamaku kayak, Mm-mm. lah anakmu di pertanian gitu, kok Mm-mm. kok ngambil pertanian Kayaknya sih sih. gitu. Wow. Padahal menurutku pertanian itu ilmu yang mencakup banyak sekali Mm-mm. aspek, karena kita belajar manajemen, belajar lingkungan, terus belajar hal genetik, terus Mm-mm. kita belajar ekonomi juga. Banyak yang kita pelajari, dan menurutku pertanian itu salah satu apa ya, jurusan yang atau fakultas yang itu berdampak bagi lingkungan, ya kan? Iya. Jadi menurutku aspek perspektif itu harus dihilangkan, karena gini, kalau dulu tuh aku di awal maba kayaknya pernah dengar seminar gitu. Jadi si pembicaranya itu bilang kayak kita mungkin akan ke pengadilan mungkin seumur hidup mungkin sekali. Kita mungkin ke dokter kalau kita sakit. Kita Iya. mungkin datang ke mana ya? Maksudnya, tapi kalau kita datang ke pertanian, Iya. maksudnya kita butuh makanan, itu kan setiap hari kan. Iya. Nah, itu kan didapatkan dari pertanian, iya kan. Nah, sedangkan kondisi saat ini itu kita sudah tidak bisa apa ya, memprediksi musim. Global warming udah semakin parah, pemanasan global, polusi segala macam, yang mana pasti berdampak pada kebutuhan pangan manusia. Dimana kan kebutuhan pangan kan apa ya, kebutuhan primer ya, yang harus dipenuhi dari manusia itu sendiri. Makanya tentunya butuh orang-orang yang berkompeten, orang-orang pertanian, orang-orang yang pintar tentang pertanian, nggak hanya tentang agronomi tapi juga HPT, karena kan pasti kan hama dan penyakit kan pasti semakin toleran segala macam. Apalagi sekarang kita kalau apa-apa, kalau HPT kan kayak kalau apa-apa yang nggak tahu tentang apa namanya, nggak tahu apa sih tentang cara pengendalian kan, apa-apa disemprot pestisida kan, itu semakin toleran kan, kedepannya pasti akan semakin banyak dibutuhkan orang-orang pertanian yang berkompeten, nggak hanya di lahannya tapi di labnya juga, di penelitiannya juga. Jadi menurut aku perspektif yang negatif tentang pertanian itu harus dihilangkan sih, karena ya walaupun mungkin di Indonesia kita keadaannya mungkin pertanian masih belum dianggap yang ini oleh pemerintahan kita ya. Tapi menurut aku di pertanian itu sangat berdampak banget bagi penduduk Indonesia, karena mayoritas penduduk Indonesia pun kan agraris ya. Kita negara agraris, pasti penduduknya banyak kan bermata pencarian sebagai petani. Nah, menurut aku pertanian yang oke adalah pertanian yang memang banyak
di situ orang-orang berkompeten. Salah satunya adalah dari jurusan pertanian itu sendiri. Jadi hilangkan perspektif itu, mari kita bangun pertanian yang lebih bagus, kayaknya kayak gitu sih. Aduh, bagus banget nih kata-katanya tadi ya Kak. Kalau last but not least nih Kak, dari Kakak sendiri ada nggak sih motivasi buat Sobat Protect Pots di rumah yang mungkin masih maju mundur nih Kak, mau masuk jurusan pertanian gitu? Oke, jadi di Fakultas Pertanian sendiri itu kayaknya ada beberapa jurusan yang mana jurusan itu harusnya disesuaikan dengan passion dan minat teman-teman sendiri. Jadi banyak sekali bisa teman-teman browsing atau bisa di setiap IG-nya juga ada ya Iya, setiap ada. jurusannya. Itu disesuaikan dengan passionnya sendiri dan menurut aku ketika kalian berkuliah pertanian itu nggak hanya belajar tentang bagaimana nanam padi. Pertanian itu Iya, sangat luas banget. luas. Luas sekali, bahkan even tanaman-tanaman perkebunan, tanaman-tanaman kehutanan yang dibudidayakan itu pun masih masuk ke pertanian. Bahkan kita diajari teknologi ya Iya, Kak. benar banget. Jadi teknologi, jadi kita nggak hanya belajar tentang gimana cara nanam padi, kayaknya itu udah kuno Kuno banget ya. banget. Tapi kita bagaimana bisa menciptakan padi yang mungkin kalau padi yang punya gen apa gitu Iya. loh, gen yang bagus gitu. Kita diajari bagaimana kita menjadi petani masa depan. Dimana petani masa depan ini petani yang menggunakan teknologi, petani yang sudah bisa memprediksi lahannya, petani yang bisa tahu bagaimana kondisi lahannya, petani yang bisa tahu bagaimana cara mengantisipasi dan juga menyelesaikan masalah di bidang pertaniannya. Yang mana menurut aku nggak hanya belajar pertanian itu nggak hanya tentang mencangkul, nggak hanya tentang gimana cara panen dengan menggunakan apa sih alat-alat yang udah kuno. Kita tuh udah menurutku udah pertanian udah masa depan banget, apalagi di UGM ya. Dan beberapa jurusan di UGM juga udah apa namanya ASIIN, udah akreditasi internasional. Jadi menurut aku dengan Fakultas Pertanian nih yang udah bagus banget, akreditasinya unggul, itu udah menjadi tadi pot yang berisi unsur hara dan tanah yang udah cukup memadai untuk kita. Tinggal kita sebagai tanamannya nih tumbuhnya kayak gimana. Jadi kalau kita tumbuh dengan baik, kita dipupuk, maksudnya kita berikan pupuk, kemudian dirawat dengan baik sebagai tanaman, pasti akan panennya pun akan bagus kan. Karena potnya tadi udah bagus nih, karena UGM sebagai wadah kita berkembang tuh udah bagus banget, apalagi Fakultas Pertanian ya. Jadi menurut aku ketika kalian emang passionnya, aku kayaknya suka tanaman deh, aku kayaknya suka deh di lahan, aku kayaknya suka deh dengan hama, dengan penyakit, kayaknya pengen belajar tentang penyakit tanaman gitu. Jadi dokter hewan gitu kan kalau HPT kan. Langsung aja bisa apa namanya daftar untuk masuk ke Fakultas Pertanian, karena menurut aku Fakultas Pertanian itu salah satu fakultas di UGM yang sangat diakui pertama, terus berdampak banyak terhadap setiap sendi kehidupan, karena kita berurusan dengan kebutuhan pangan. Dan balik lagi, hilangkan perspektif negatif tentang pertanian. Kalaupun emang ada mungkin sekitar kalian yang apa sih jangan pertanian, percayalah, ketika kalian suka dan kalian passion dan kalian mau belajar dan kalian mau mencoba hal-hal baru, pasti akan menghasilkan hal yang baik juga. Jadi nggak perlu kalian kayak seumpama kalian mau belajar dimanapun ya, nggak hanya di pertanian, kalau kalian nggak passion, maksudnya kalian ke situ cuman karena paksaan, pasti hasilnya nggak akan bagus kan. Tapi kalau kalian sesuai dengan passion kalian hilangkan perspektif negatif tentang pertanian, kalian mencoba untuk oh ya pertanian itu penting ya, pasti kedepannya dunia, nggak hanya Indonesia ya, kita bicaranya dunia tuh pasti akan butuh pertanian yang lebih baik lagi, lebih 4.0 lagi gitu kan ya. Jadi menurut aku hal-hal seperti itu yang harusnya teman-teman pikirkan, karena balik lagi kita udah punya wadah yang bagus. Jadi kalaupun teman-teman udah punya passion di pertanian, pastikan teman-teman daftar, kemudian ketika teman-teman udah di sini, udah belajar di Fakultas Pertanian, udah jadi maba, jangan sampai terlena nih dengan mabanya, tapi pastikan teman-teman juga berusaha belajar berkembang di pertanian itu sendiri. Pasti, aku percaya pasti hasilnya akan bagus, karena fun fact aja, ada dua temen
mereka cuttingku sih, yang Iya. sebelumnya jadi asisten sebelum aku. Mm-mm. Jadi mereka yang satu udah di Wageningen, Belanda, Keren itu ya. kuliah. Mm-mm. Yang satunya lagi ada di Hokkaido, dan banyak cutting-cutting yang udah lulusnya terus kemudian kuliah lagi Melanjutkan S2. di luar negeri karena memang secinta itu dengan pertanian. Jadi Pertanian. mereka masuk ke pertanian itu nggak sia-sia gitu loh. Maksudnya nggak, memang passion mereka dan mereka bisa berkembang, dan menurut aku mereka keren banget gitu sih. Iya benar. Nah, buat sobat proteksi jangan takut untuk masuk ke jurusan pertanian ya, karena sudah disebutkan Kak Ginanjar tadi, kita bisa belajar banyak banget, gak hanya tentang pertanian aja tapi juga tentang teknologi, tentang kultur jaringan. Terus tadi kita juga bisa melanjutkan kuliah ke luar negeri gitu ya. Nah, gimana nih, makin termotivasi buat menjadi bagian mahasiswa pertanian atau masih galau nih? Nah, tapi sayang sekali episode kali ini harus berakhir. Aku mau terima kasih Kak Ginanjar memberikan insight baru dan berbagi informasi di sini ya, Kak. Dan aku juga mau terima kasih ke Sobat Proteksi di rumah yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir videonya. Dan jangan lupa untuk nantikan episode-episode selanjutnya di Protect Pods, obrolan seru bareng Sobat Proteksi.